maka semua perbuatan itu apapun jenisnya, ya kan, kalau sudah membentuk jamak dan sudah ada alif lamnya nih, kalau kita artikan ma'rifat, alif lamnya ini khusus, artinya ini hukum khusus yang Allah nilai, itu maksudnya. Jadi kalau kita terjemahkan, semua perbuatan itu hanya akan dinilai berhasil oleh Allah, ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah kita berikan kepada Allah, itu Tuhan yang hak. Nanti ketentuannya diteruskan untuk dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jelas ya, makanya syahadat kita kan, asyhadu an la ilaha illallah, menunjuk kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjuk kepada aplikasi dari semua hukum-hukum Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat berupa salat, misalnya wa aqimus shalah, ayatnya dari Allah, perintah langsung. Bagaimana melakukan salatnya? Nabi mencontohkan kepada kita, begini caranya, Nabi ajarkan kita. Turun ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, Allah perintahkan bagaimana mengeksekusinya, menjalankan perintah itu. Nabi memberikan tuntunan kepada kita, itu yang dimaksudkan. Jadi nggak bisa dalam konteks ibadah kreatif, ya, wah ini Allah berikan perintah sholat terus bikin sendiri caranya, adanya seenak-enak ya misalnya kan, nah, pakai bahasa yang diinginkan, ya, kemudian sholatnya pakai penerjemah misalnya, atau menggunakan aturan sendiri. Ada perempuan, ada laki-laki, kenapa perempuannya jadi imam, dia bikin aturan sendiri, wah ini persamaan gender dan sebagainya. Nah ini jadi persoalan, ini dipertanyakan syahadatnya, ya, karena ketika bersyahadat maka inti dari syahadat itu jadi komitmen dalam berkehidupan kita, termasuk dalam berperilaku. Kembali ke sini teman-teman sekalian, ya, kalau dipahami ini sebagai alif lamnya istighraq, mencakup umum, maka diartikan semua aktivitas itu apapun jenis perbuatannya, jika ingin dipandang berhasil oleh Allah, maka semua itu hanya bergantung ya, bi-nya sababiyah, karena sebab niat yang menyertai semua perbuatannya. Makanya bentuknya jamak bin niat, ya, jadi perbuatan apapun yang mendengar, bertutur, melihat sampai beraktivitas apapun, ya, ini bergantung kepada niatnya. Ini poinnya. Ya, nanti kalau niatnya dilakukan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, kan, yang dituntunkan kepada kita, maka itu yang kemudian dianggap berhasil dan benar. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka kalau motivasi dia beramal itu untuk membuat dia mendapatkan ridha Allah, kan, atau mengikuti ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan penilaian terbaik dari Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau motivasi dia itu, tujuan dia, kemudian niat dia pada khususnya ditujukan selain karena Allah dan Rasulnya, bisa karena dunia motivasinya, ya kan, ya teman-teman sekalian, bisa karena dunia, ya, kita tidak tahu, itu kan kembali kepada kolbunya, dan setiap orang bisa merasakan itu. Anda nanti tarawih, ya, sifatnya karena apa? Karena Allah, atau memang karena imamnya bagus, Anda datang karena ingin imam, mendapatkan imam yang bagus itu kan, dan sebagainya. Betul, secara fikih imam yang bagus itu mesti ada, sehingga DKM memfasilitasi pilih imam-imam yang baik, yang ketika dia membacakan ayat-ayat Quran ada sentuhan kepada jiwa, menampilkan kehusyuan, sehingga nyaman orang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti itu untuk menjadi alasan bagi kita untuk memindahkan niat, tidak. Niatnya tetap lillah. Siapapun yang jadi imam, ya bismillah, itu kan saya ikuti karena Allah, saya berjamaah, ya kan? Kemudian datang kita ke situ, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kemudian ada orang datang misalnya, ini persoalan hati teman-teman sekalian, kenapa sholat ke situ tarawehnya? Wah, karena imamnya bagus. Saya pengen dengar suara imamnya. Nah, bukan persoalan sholatnya, tapi karena imamnya. Sekalipun keadaan imam itu memengaruhi kepada keadaan sholat kita, tapi penjagaannya itu halus sifatnya, dan dihisapnya berdasarkan ini, berpahala atau tidak. Jadi kalau nanti dapatnya hanya untuk urusan itu saja, dia dapat itunya aja, dapat ketenangannya aja, artinya kenikmatan bacaannya aja, oh udah nikmat di bacaan, tapi ukuran pahalanya, nah ini ada persoalan di dalamnya nanti. Suksesannya ada persoalan di dalamnya, apakah merubah dia menjadi apa yang Allah inginkan atau tidak. Nah, problemnya di niat nanti, ya, persoalan di niat. Ini halus sekali teman-teman. Jadi di Islam itu ketulusan itu dinilai tinggi. Jadi orang tuh kalau udah berlatih untuk tulus, ya, dia melakukan semua karena Allah, sampai segala hal itu jadi ringan bagi dirinya. Itu dampaknya ke kehidupan akan nyaman. Nanti feedbacknya, jadi sisi
pancarannya kepada diri kita itu dalam beraktivitas akan lebih nyaman, lebih tenang, jauh dari kekecewaan, karena semua itu sudah tergambarkan tertuju pada satu titik, ya, titik ketuhanan, hanya kepada Allah saja. Jadi dia bekerja tuh ya total saja, total, nggak terlalu peduli dengan pandangan manusia, yang penting dia profesional, dia kerjakan, kan? Ya akhirnya dari situ apa? Hatinya lebih lapang. Ya, persoalan-persoalan diterima dengan lebih profesional, lebih baik, dia selesaikan, terukur, ya kan? Tapi pada akhirnya dia serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari situ Allah berikan hasil yang sesuai dengan ridha-Nya. Ya, jadi tawakalnya tinggi. Ini aspeknya teman-teman sekalian.